Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratifah Hanum, BP 2310003308. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan kunjungan lapangan Kebun Teh Danau Kembar Solo oleh dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur I Ketut Budaraga MSI. Baiklah, langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang, menurut Harler 1964, teh hitam adalah produksi teh yang dihasilkan dari daun tanaman Camellia sinensis yang diolah melalui tahapan pelayuan, penggulungan, fermentasi, dan pengeringan, sehingga menghasilkan daun teh berwarna hitam dengan seduhan berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya, bahan baku teh hitam. Bahan baku utama dalam pembuatan teh hitam adalah pucuk daun teh segar yang dipetik dari tanaman teh. Pemetikan biasanya dilakukan dengan standar pucuk 2 daun dan 1 kuncup, P ditambah 2, untuk memperoleh kualitas teh yang baik. Selanjutnya, proses pengolahan teh hitam. 1. Pelayuan, 2. Penggulungan, 3. Fermentasi, 4. Pengeringan, 5. Sortasi dan grinding. Selanjutnya, pengemasan teh hitam. Setelah melalui proses sortasi, teh hitam dikemas menggunakan kemasan yang mampu melindungi produk dari udara, kelembapan, cahaya, dan kontaminasi. Selanjutnya, penyimpanan produk akhir. Produk teh hitam yang telah dikemas disimpan di gedung penyimpanan yang bersih, kering, dan memiliki ventilasi yang baik. Selanjutnya, 1.2 tujuan kunjungan. 1. Mengetahui proses pengolahan teh di lapangan. 2. Mengidentifikasi sistem pengawasan mutu produk teh. 3. Mengetahui standar mutu produk teh. 4. Mengalami faktor yang mempengaruhi kualitas produk. 5. Memahami penerapan sanitasi dan pengendalian mutu agroindustri. Selanjutnya, manfaat kunjungan. 1. Menambah wawasan mahasiswa mengenai pengawasan mutu agroindustri. 2. Memahami penerapan teori industri nyata. 3. Mengetahui proses pengendalian mutu produk teh. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum lokasi. Profil kebun teh. Nama perusahaan atau perkebunan Pabrik Teh Danau Kembar PTP Nusantara 4 Regional 4. Lokasi Kabupaten Solo. Jenis produk teh hitam. Luas perkebunan 569,18 hektar. Jumlah produksi 35 ton pucuk basah per hari. Kondisi lingkungan, ketinggian tempat berada pada elevasi 1200 sampai 1300 mPdL. Suhu lingkungan, suhu harian berkisar 15 sampai 16 derajat Celcius. Curah hujan relatif tinggi. Kondisi tanah memiliki tingkat keasaman atau pH sekitar 4,5 sampai 5,5. Selanjutnya, bab 3, hasil pengamatan. Proses produksi teh. Pemetikan daun teh. Proses produksi dimulai dengan pemetikan pucuk teh yang dilakukan secara selektif. Pucuk yang dipetik terdiri dari 1 kuncup dan 2 helai daun muda, karena bagian tersebut memiliki kandungan senyawa polifenol yang tinggi. Selanjutnya, pelayuan. Pelayuan merupakan tahap awal dalam pengolahan teh hitam, yang bertujuan untuk mengurangi kadar air pada pucuk segar, sehingga daun menjadi lebih lentur dan mudah diolah. Selanjutnya, penggulungan. Setelah pelayuan, daun teh digulung menggunakan mesin penggulung. Selanjutnya, fermentasi. Fermentasi dilakukan setelah penggulungan dengan menempatkan daun teh pada ruangan yang memiliki suhu dan kelembapan terkontrol. Selanjutnya, pengeringan. Daun teh yang telah difermentasi kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering pada suhu sekitar 90 sampai 1200 derajat Celcius. Selanjutnya, sortasi. Sortasi dilakukan untuk memisahkan teh berdasarkan ukuran partikel, bentuk, dan kualitasnya. Selanjutnya, pengemasan. Tahap terakhir adalah pengemasan teh yang telah disortasi ke dalam kemasan yang sesuai. Selanjutnya, sistem pengawasan mutu. Hal yang diamati: pemeriksaan bahan baku, pengawasan proses produksi, pengendalian suhu dan waktu, sanitasi produk, penyimpanan produk.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di pabrik teh Danau Kembar Solo, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan mutu yang telah diterapkan pada setiap tahapan produksi. Pengawasan dimulai dari pemeriksaan bahan baku berupa pucuk daun teh segar yang dipilih berdasarkan tingkat kesegaran dan kebersihannya. Selanjutnya, proses produksi diawasi secara berkala, mulai dari pelayuan, penggulungan, fermentasi, dan pengeringan. Baiklah, selanjutnya standar mutu produk. Warna teh merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian mutu teh. Selanjutnya aroma. Aroma teh berkualitas memiliki aroma yang khas, segar, harum, dan cukup kuat. Aroma tersebut terbentuk selama proses fermentasi dan pengeringan. Kebersihan produk teh harus bebas dari berbagai jenis kontaminan dan benda asing. Selanjutnya kadar air. Kadar air merupakan faktor yang sangat penting menentukan daya simpan teh. Sesuai dengan standar mutu, kadar air teh sebaiknya tidak melebihi 7-8 derajat. Kadar air yang terlalu tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur dan mempercepat kerusakan produk. Selanjutnya kemasan. Kemasan harus mampu melindungi produk dari pengaruh lingkungan luar. Selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan teh harus dilakukan pada tempat yang bersih, kering, dan memiliki kondisi lingkungan yang terkendali. Selanjutnya 3.4 sanitasi dan higiene. Pengamatan kebersihan alat, kebersihan ruang produksi, higiene pekerja, pengolahan limbah. Selanjutnya bab 4 pembahasan 4.1 analisis pengawasan mutu agroindustri. Sistem pengawasan mutu yang diterapkan Pabrik Teh Danau Kembar Solo menerapkan pengawasan mutu pada setiap tahapan produksi. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan bahan baku, pengendalian proses pengolahan, pengawasan sanitasi lingkungan, serta standar operasional yang harus dipatuhi untuk menghasilkan produk dengan mutu yang konsisten. Selanjutnya pengendalian kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku menjadi faktor utama yang menentukan mutu teh hitam. Selanjutnya pengawasan proses. Pengawasan proses dilakukan pada tahap pelayuan, penggulungan, fermentasi, pengeringan, dan sortasi. Selanjutnya mutu produk akhir. Produk akhir yang dihasilkan berupa teh hitam kering yang telah melalui proses sortasi dan pengemasan. Selanjutnya 4.2 faktor yang mempengaruhi mutu produk teh, bahan baku, suhu pengolahan, kadar air, sanitasi, dan penyimpanan. 4.3 kesesuaian dengan teori mata kuliah. Hasil pengamatan pada pengolahan teh hitam di pabrik teh Danau Kembar Solo menunjukkan bahwa pengawasan mutu dilakukan pada beberapa tahapan penting, mulai dari pemilihan dan penerimaan daun teh sebagai bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap penyimpanan produk akhir. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar mutu tetap sesuai standar yang diharapkan, baik dari segi aroma, warna, rasa, maupun kadar air. Hal ini sesuai dengan teori pengawasan mutu agroindustri yang menekankan bahwa pengendalian kualitas harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan proses produksi. Dalam teori HACCP, setiap tahap produksi teh hitam dapat menjadi titik kendali kritis. Misalnya, suhu dan waktu fermentasi yang sangat mempengaruhi kualitas warna dan cita rasa teh. Selanjutnya 4.4 permasalahan dan solusi. Permasalahannya, kualitas bahan baku daun teh yang tidak selalu seragam karena dipengaruhi kondisi panen, pengendalian suhu dan waktu pada proses pelayuan dan fermentasi yang kurang stabil. Solusinya, melakukan seleksi bahan baku secara lebih ketat sebelum proses produksi agar kualitas lebih seragam. 2. Meningkatkan pengawasan dan standarisasi suhu, serta waktu pada setiap tahap proses produksi, terutama pelayuan dan fermentasi. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Pengawasan mutu pada proses pengolahan teh hitam di pabrik Teh Danau Kembar Solo telah dilakukan pada beberapa tahap produksi mulai dari bahan baku hingga produk akhir. 2. Penerapan pengawasan mutu sudah sesuai dengan teori pengawasan mutu agroindustri, di mana setiap proses produksi memiliki titik kendali untuk menjaga kualitas produk.
Sarannya, pabrik perlu meningkatkan seleksi dan standar bahan baku agar kualitas daun teh lebih seragam sebelum proses produksi. 2. Pengawasan terhadap proses produksi seperti suhu, waktu pelayuan, fermentasi, dan pengeringan perlu diperketat agar mutu produk lebih konsisten.